hidup bersama dengan Tuhan. Tentunya tidak ada tujuan lain dari jemaat hadir di tempat ini selain daripada hadir tujuannya untuk menyaksikan karya Tuhan, menyaksikan kehadirannya, menikmati kuasa yang dinyatakan melalui puji-pujian dan juga melalui firman Tuhan. Sehingga nanti saat kita pulang, pemazmur berkata, saat kupandang wajahmu aku puas. Amin. Untuk itu saudara, sekali lagi jangan sampai ada di antara kita yang hadir ke tempat ini dengan tujuan-tujuan lain. Karena kalau kita datang dengan tujuan-tujuan lain, tentu kita akan melihat banyak hal tidak sempurna di hamba-hamba Tuhan, di jemaat Tuhan, bahkan di banyak hal. Tetapi kalau kita datang ke tempat ini, tujuannya hanya bertemu dengan Tuhan, maka kita akan menyaksikan kesempurnaannya, dan kesempurnaannya akan nyata dan berlaku dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya dibawa arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyediakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya pada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuatan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Puji Tuhan, saudara terkasih, kami akan membawa satu tema dari ayat yang kita baca, yaitu menjaga keselamatan. Nah, saudara terkasih, ada banyak yang mungkin belum paham, sehingga banyak yang kita dengar berkata, sekali selamat tetap selamat. Nah, seperti itu. Jadi merasa bahwa saat dia menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia yakin selamat. Saudara terkasih, ini tidak salah, benar. Tetapi yang ingin kami sampaikan, saudara, bahwa bukan hanya sekedar kita percaya, bahkan mungkin kepercayaan kita dan menerima Yesus itu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, bahkan ada yang mungkin 40 tahun ke atas, yang akhirnya merasa kita ini sudah senior dalam hal percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara terkasih, ternyata bukan begitu. Keselamatan itu harus tiap hari, tiap saat. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang terlalu pede meyakini keselamatan itu yang sudah kita terima pada beberapa tahun lalu masih tetap sekarang. Kenapa, saudara? Karena ternyata keselamatan itu harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara, dan harus dipertahankan. Nah, mengingat di zaman-zaman ini, Alkitab berkata bahwa pada zaman-zaman terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Nah, saudara, tidak ada yang dapat membuat kita dapat melewati masa-masa sukar itu bila mana kita tidak mempertahankan keselamatan. Jadi untuk itu, saudara terkasih, mari kita mulai memperhatikan
Sampai saat ini, dari sekian tahun kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, adakah di antara waktu itu kita mempertahankan keselamatan itu? Secara jujur, saya pribadi sering merenung, oleh karena kebaikan Tuhanlah, makanya saya masih bisa seperti ini. Karena seringkali dalam perjalanan waktu kita tidak memelihara, tidak menjaga, tidak mempertahankan keselamatan itu. Tapi Tuhan itu selalu mengulurkan tangan kepada setiap kita. Makanya sudah terkasih, sebagaimana perumpamaan seorang anak bungsu yang telah meninggalkan bapaknya, meninggalkan keselamatan itu, dan membawa keselamatan itu dengan keinginan dan kemauan sendiri, sehingga keselamatan itu disalahgunakan. Dan saudara, dipastikan setiap orang yang telah menyalahgunakan keselamatan, orang ini akan berada dalam titik nol dalam hidupnya, bahkan lebih jauh dari itu, akan menderita. Untuk itu saudara, keselamatan itu adalah bila mana kita tetap berada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi saudara bersyukur, seperti saya sampaikan tadi, saudara tidak luput, di mana kita sering hanya menurut pemikiran kita sendiri, menurut pendapat kita sendiri bahwa saya sudah selamat, padahal tidak sadar kita seringkali kita sama seperti anak bungsu. Tapi bersyukur, seperti saya sampaikan tadi, tangan Bapa selalu terulur dan menunggu. Maka kisah itu saudara terkasih, anak bungsu apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia hancur, bahkan di titik di mana hidupnya menginginkan sesuatu yang tadinya bersama dengan Bapa dia dapatkan semua. Tapi pada waktu dia meninggalkan Bapa dan dia hidup dalam titik nol, dia menerima yang tidak dia suka pun dia tidak dapatkan. Paham saudara? Kita seringkali ingin menerima apa yang kita dapatkan, kita terima. Tapi pada satu ketika dalam jalan hidup, banyak hal yang kita tidak sukai ada di hadapan kita, ada di depan kita, tapi itu pun kita tidak dapat terima, itu pun kita tidak dapatkan dalam hidup. Tapi saudara, dalam kisah itu anak bungsu mengingat bapaknya, dia ingat. Makanya setiap hari inti daripada keselamatan dalam kehidupan kita, ingat Bapa kita. Amin. Amin. Ada satu lagu lama, ingat hatiku begini, ingat hatiku sukacita, ingat namamu ku tak sedih, ingat namamu ku berglori. Makanya saudara, dalam perjalanan kehidupan kita yang seringkali mungkin ada yang mendampingi, ada yang tidak mendampingi, ada yang memperhatikan, ada yang tak memperhatikan, ingat nama Yesus. Dia selalu ada untuk kita. Pada waktu anak bungsu ini, satu langkah yang sudah gagal, langkah orang kelaparan, langkah yang sudah tidak punya kekuatan menuju bapaknya. Apa yang terjadi? Dalam kisah itu disebut, bapaknya bukan santai ingin menemukan anak bungsunya, bukan, tapi bapak itu berlari untuk mendapatkan anaknya. Dan bukan hanya mendapatkan anaknya begitu saja, tapi saudara, anaknya dipeluk, dicium, ganti semua bajunya,
Dan bukan hanya itu, ada pesta di dalam pertemuan itu. Saudara terkasih, keselamatan seperti itu. Makanya jangan berkecil hati kalau ada di antara kita yang mungkin merasa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Hidupku sudah hancur, nggak mungkin Tuhan dapat menerima. Saudara, tangan Tuhan terulur untuk kita, supaya keselamatan itu tetap bersama dengan kita. Dan satu bukti keselamatan bersama dengan kita apa, saudara? Hidup merasakan pelukan dari Tuhan, hidup merasakan di mana segala sesuatu digantikan oleh Tuhan. Dan lebih dari itu, sudah terkasih, hidup penuh dengan sukacita dan pesta. Makanya di tengah-tengah keluarga kita mungkin suasananya tidak begitu menyenangkan. Suami, istri, anak-anak yang kadang-kala saudara hidup dengan pola dan pikiran mereka sendiri, bahkan di akhir zaman akan muncul kehidupan di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu bisa jadi ada di antara keluarga, suami, istri, anak-anak hidup dalam rangka mencintai dirinya sendiri. Yang lain tidak berarti apa-apa. Untuk menghadapi ini, pertahankan keselamatan. Nikmati hidup bersama dengan Bapa. Ada sukacita dan ada pesta. Saya yakin ini yang kita sangat butuhkan di hari-hari ini. Di tengah-tengah banyak hal yang terjadi. Nah, untuk itu saudara, dalam ayat yang kita baca tadi saudara, ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita menjaga keselamatan itu, bagaimana kita mempertahankan keselamatan. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, hari-hari ini kita sangat membutuhkan itu saudara. Nah, yang pertama kita lihat dalam ayat yang pertama dalam Ibrani pasal yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yaitu memperhatikan apa yang kita dengar. Karena itu harus lebih teliti saudara. Makanya saudara, saya yakin dan percaya memang iblis pintar. Dia selalu menyodorkan segala sesuatu apa yang kita sukai untuk kita dengar. Tapi ingin saya sampaikan, bila Roh Kudus bersama dengan kita, maka segala sesuatu yang kita dengar, kita harus perhatikan, memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi saudara, mari kita perbanyak mendengar daripada berbicara. Saya yakin lebih jauh bagaimana Tuhan menciptakan kita, pernah kita renungkan. Kenapa Tuhan menciptakan mulut cuma 1 dan telinga 2? Apa maknanya? Artinya porsi kita ngomong dengan porsi berbicara dengan mendengar itu tentu harus berbeda. Makanya ada satu ayat Tuhan berkata, dengan tinggal diam, apa saudara? Terletak kekuatan. Kenapa saudara? Dalam firman katakan harus memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut bawa arus. Tentu saudara, kita bisa mendeteksi arus apa yang telah banyak menghanyutkan kita. Omongan orang lain kah? Atau isulah? Atau apa saja? Cuman yang saya lihat saudara, perhatikan akhir-akhir ini banyak kali HP kita ini, di situ banyak hal yang kita dengarkan, kita terbawa arus olehnya. Malah kita bisa berjam-jam ngelihat itu saudara. Kita nggak teliti, sehingga kita menghabiskan waktu dengan benda yang satu ini. Tentu kita nggak bisa dibuat satu kesimpulan tidak boleh pakai HP, tidak begitu saudara. Tapi dikatakan harus memperhatikan. Kenapa saudara? Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Jadi iman kita timbul dari, ada beberapa ayat
yang coba kita lihat sudah dalam Mazmur 94. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-9. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Jadi Tuhan menciptakan telinga, harusnya mendengar. Saya kurang tahu saudara, dalam komunikasi setiap hari di tengah-tengah keluarga atau di mana saja, ya khususnya di keluarga, adakah di antara kita yang merasa suami atau istri atau anak-anak atau orang tua tidak mau mendengar? Apa aja? Kami saudara di rumah, kami bangun komunikasi. Saya harus mendengar istri, istri harus mendengar saya, anak-anak harus mendengar orang tua, dan orang tua harus mendengar. Nah, seperti ini yang sering kami bangun saudara. Ya puji Tuhan, sejauh ini sudah mau 30 tahun kami menikah, nggak ada pernah marah-marah, bentak-bentak. Pernah sampai istri saya berkata begini, gimana rasanya dimarah suami? Gimana rasanya dibentak suami? Nah, kuncinya apa sudah? Kuncinya adalah memang kita belajar mendengar dan harus memperhatikan. Saya yakin ini akan menerangkan, karena Tuhan menciptakan telinga kita memang diperuntukkan untuk mendengar. Mazmur 115 kita lihat ayat yang ke-6. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Kenyataan seperti ini banyak. Dan kalau ini terjadi di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah lingkungan, ini masalah besar. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, mari kita harus mulai memfungsikan telinga kita lebih daripada mulut kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan untuk mempertahankan keselamatan itu dikatakan dalam ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Nah, yang kedua ini adalah yakin bahwa firman itu masih berlaku. Itu yakin. Saya yakin dan percaya kalau kita masih yakin firman ini berlaku, maka kita punya rasa hormat kepada firman. Kita akan tetap melakukan firman, kita akan yakin janji firman, kita sangat yakin pemeliharaannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri dan tinggal di dalam kita. Untuk itu saudara, jangan sampai ada di antara kita yang masih meragukan firman itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat dalam ayat yang ketiga dalam ayat ini, dalam pasal yang kedua, Ibrani. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam menjaga keselamatan, yaitu tidak menyia-nyiakan keselamatan, tidak menyia-nyiakan. Makanya ada firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi ada konsekuensi dan keselamatan yang diterima dengan mengerjakan keselamatan ini. Jadi kalau ada orang merasa yakin selamat tapi pola hidupnya sehari-hari adalah pola hidup yang tidak mencerminkan keselamatan, bagaimana mungkin orang tersebut memperoleh keselamatan?
Makanya saudara terkasih, pastikan Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita, kita akan tetap mengerjakan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi ada banyak di antara kita terlalu yakin bahwa kita tinggal dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan tinggal dalam kita? Ini yang seringkali tidak kita perhatikan, sehingga kita lalai mengerjakan keselamatan. Yang terakhir saudara, dalam ayat yang keempat, Allah menentukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yang ketiga saudara, yang keempat, untuk mempertahankan keselamatan apa? Yaitu kita memiliki dan memperoleh, mengalami kesaksian setiap hari. Ini paling utama, kesaksian, memiliki kesaksian saudara. Suami menyaksikan, istri menyaksikan, anak-anak menyaksikan, orang lain menyaksikan. Harus ada sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, ternyata kunci kesaksian yang seringkali saya sampaikan pada acara peneguhan nikah, yaitu air menjadi anggur. Itulah adalah mujizat pertama yang nanti akhirnya diikuti oleh mujizat-mujizat lain. Apa maknanya saudara? Supaya kesaksian makin bertambah dan makin berkualitas dalam kehidupan kita, yaitu air menjadi anggur. Yaitu apa? Perubahan. Berubah. Air telah berubah menjadi anggur. Berubah kepada yang lebih baik lagi. Makanya setiap hari saudara, bila mana kita ingin menyaksikan, mengalami keselamatan itu, yaitu kita harus memiliki kesaksian. Kesaksian yang paling utama dan pertama kita alami adalah hidup yang berubah. Setiap hari berubah untuk menjadi lebih baik. Kita yakin dalam kisah pelayanan Yesus, mujizat-mujizat berikutnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Saya akan percaya melalui renungan ini kita diingatkan untuk kembali melihat keselamatan itu, sehingga kita jaga dengan memperhatikan apa yang kita dengar, yakin akan firman Tuhan masih tetap berlaku, tidak menyia-nyiakan keselamatan, dan setiap saat kita merindukan ada kesaksian